Kabar menunjukkan datang dari pedok MotoGP. Banyak tragedi di balapan. Jorge Martin kuasai sprint race MotoGP Qatar. Ini dia kelebihan Bagnaia yang tidak dimiliki Marc Marquez. Jorge Martin masih mengeluh pada motornya. Ini dia berita selengkapnya. Sprint race MotoGP Qatar baru saja usai digelar nih sob, di mana sang raja sprint race yaitu Jorge Martin yang mampu memenangkan balapan ini sob. Memang Jorge Martin pada saat start di posisi 1, diikuti Pak RT Espargaro dan juga Enea Bastianini pada saat start. Namun selesai start, Brad Binder langsung ngacir nih sob di posisi kedua, padahal dia start dari barisan belakangnya. Nah, di belakangnya Marc Marquez bersaing sengit dengan Fabio De Gianantonio nih sob. Sayangnya De Gianantonio crash di jalan nih sob, hampir tertabrak oleh pembalap lain di lap ke-9. Pecco Bagnaia yang memulai start dari posisi kelima perlahan mulai bangkit nih sob. Dia menyalip Enea Bastianini di posisi keempat, lalu mengejar Pak RT di posisi ketiga dan mampu menyalipnya. Pertempuran di belakang Pecco juga makin mengerikan, yaitu Marc Marquez semakin mengukuhkan dirinya dengan menyalip Bastianini di posisi kelima dan langsung memburu Pak RT di posisi keempat nih sob. Selepas Pak RT, Marquez pun ingin memburu Pecco Bagnaia di posisi ketiga. Sayangnya dia melebar dan di overtake lagi oleh Pak RT Espargaro nih sob. Nah, Pak RT giliran nih memburu Bagnaia di posisi ketiga. Nampaknya Pak RT cukup tangguh di sini setelah berduel dengan Pecco Bagnaia. Dia pun mampu mengalahkan Pecco Bagnaia nih sob di 2 lap jelang berakhirnya balapan. Sedangkan di belakangnya banyak aksi salip menyalip di posisi terdepan yaitu Jorge Martin dan juga Brad Binder tidak mampu berbuat banyak. Jorge Martin tetap berada di depan tanpa disentuh oleh Brad Binder nih sob. Kekuatan Martin memang luar biasa di sini ya. Dan akhirnya sampai finish, Martin pun menjuarai sprint race MotoGP Qatar 2024 ini, diikuti oleh Brad Binder di posisi kedua dan Pak RT di posisi ketiga nih sob. Pecco Bagnaia dan Marc Marquez melengkapi di posisi 4 dan kelima. Nah, penampilan epik juga datang dari sang Rocky, yaitu Pedro Acosta yang berada di posisi ke-8. Bahkan Pedro Acosta mampu mengalahkan rekan dari tim Factory-nya yaitu Jack Miller nih sob. Dan berikut hasil lengkap sprint race MotoGP Qatar. MotoGP 2024 ini diharapkan jadi salah satu musim paling kompetitif di kelas utama Grand Prix MotoGP ini sob. Ducati tentu saja akan menjadi pemain utama dengan menurunkan 8 pembalapnya di sini. Mereka tidak hanya memiliki motor terbaik di grid, tapi juga Desmo Sedici mereka ditunggangi oleh pembalap terbaik di grid. Ada banyak nama pembalap Ducati yang diantisipasi dalam mendominasi musim ini, mulai dari juara bertahan Francesco Bagnaia dan rekan setimnya Enea Bastianini. Juga ada pembalap yang baru bergabung yaitu Morbidelli dan juga Marc Marquez nih sob. Nah, pada saat free practice kemarin nih ya, Marc Marquez mampu menggelegar dan pada saat hujan free practice kedua dia mampu menjadi tercepat di sini. Ini merupakan suatu ancaman. Nah, pembalap Spanyol Pol Espargaro yang baru saja pensiun sebagai pembalap reguler memberikan prediksinya tentang siapa yang akan bermain untuk gelar tahun ini. Tidak diragukan lagi, ini adalah Marc Marquez dan Pecco Bagnaia, ujar Pol Espargaro dalam wawancara dari Marca.com. Dan hati-hatilah dengan Enea yang mengalami nasib buruk dengan cedera tahun lalu, dan itu menghalangnya untuk menjadi yang teratas. Tapi menurut saya, the best akan menjadi pembalap yang mengikuti tahun ini. Dan saya juga memasukkan nama Alex Espargaro dan Brad Binder. Tentu saja ada Martin di sini, ucap Pol Espargaro. Pol juga menceritakan keistimewaan Bagnaia yang tidak dimiliki Marquez dan yang lainnya nih sob. Ya, pembalap muda berbakat asal Turin, Bagnaia berhasil menjadi orang pertama yang meraih gelar bersama Ducati di 2022 lalu. Setelah terakhir Casey Stoner di 2007, Bagnaia juga menjadi pembalap Italia pertama yang meraih gelar setelah terakhir kali yaitu Valentino Rossi nih sob. Nah, Bagnaia menjadi orang Italia pertama yang meraih gelar dengan mesin Italia di era MotoGP modern ini. Nah,
Bagnaia tampak seperti pembalap biasa pada umumnya nih sob, tidak terlalu mencolok. Namun dia memiliki keistimewaan sendiri yang tidak dimiliki pembalap lain seperti Marquez ataupun Jorge Martin. Tapi yang membuat Bagnaia beda itu apa kira-kira ya? Nah, di sini Pol Espargaro menjelaskan nih sob, mungkin bukan karena sifatnya yang meledak-ledak, tapi karena ketenangannya, ungkap Espargaro. Itulah keutamaan besar bagi Pecco Bagnaia menurut saya. Saya percaya bahwa dia tidak memiliki bakat yang berlebihan atau ledakan yang berlebihan, seperti misalnya yang kita lihat pada Marquez ataupun Jorge Martin yang melakukan hal-hal yang tak dapat dijelaskan, tuturnya. Ya, memang jika Mimin lihat Pecco Bagnaia terlihat lebih sabar daripada pembalap lainnya yang terlihat gusrah-gusruk nih sob. Apalagi pada saat momen tertekan pun dia masih sangat santai. Terlihat di musim lalu ya, ketika ia mengalahkan Jorge Martin dalam perebutan gelar dengan kesabarannya. Jorge Martin yang memulai balapan dengan menunggangi Desmosedici GP24 membuktikan diri sebagai pembalap tercepat di sesi pertama yang kering di MotoGP Qatar kemarin nih sob. Namun, ia begitu kesulitan ketika di trek mulai basah karena hujan. Dan ini pun pertama kali terjadi nih sob di MotoGP Qatar. Namun tidak hanya itu, dia juga masih mengalami masalah yang sama seperti apa yang ia rasakan pada saat tes pramusim beberapa pekan lalu di trek yang sama nih sob. Nah, dia mengatakan bahwasanya di sini motor masih bergetar. Positif, tapi saya merasakan getaran di motor saya. Kami harus mencoba mengatasi masalah ini besok, tuturnya. Martin dan tim mengaku jika dia tidak tahu persis dari mana penyakit ini berasal, namun dia punya alasan untuk problem ini sehingga tidak khawatir sedikit pun. Saya rasa ini karena semua komponen baru di GP24, tapi Ducati tetap kompetitif, tutur dirinya. Salah satu yang bisa dianalisa adalah bentuk salad box buritan GP24 yang sedikit lebih slim jika dilihat dari luar nih sob. Buritan Desmosedici semenjak awal penampakannya memang disebut sebagai tempat menyimpan peranti anti-chatter atau yang dikenal dengan mass damper ini sob. Apakah mengecilnya dimensi dari salad box ini mengartikan adanya perubahan dari spek mass damper untuk GP24? Nah, masih tanda tanya ya sob ya. Jikapun ini masalahnya, bentuk buritan dan isi dari buritan bukanlah dua hal yang sangat dikendalikan oleh regulasi teknis, sehingga menurut Mimin, terutama dengan level Martin sebagai pembalap faktori Ducati Corse, mungkin hal ini bisa dipecahkan secara teknis. Karena di sini Jorge Martin dan juga tim bisa saja merubah kapanpun itu, karena tidak masuk dalam regulasi teknis. Namun yang anehnya nih sob ya, cuma Jorge Martin saja yang mengeluhkan ini. Sedangkan Pecco Bagnaia, Enea Bastianini dan yang lainnya tidak mengeluhkan ini yang sama-sama menggunakan GP24. Menurut ente gimana nih? Komen di bawah ya. Oke, terima kasih. Keep sporty, stay healthy, don't forget to like, comment, and subscribe ya.